Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi dzil jalali wal jamali wal kamal. Mudah-mudahan semua kita sehat afiat. Semoga nikmat Allah terus kita syukuri. Bersalawat dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat berjumpa dengan beliau layak masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang keempat atau amalan saleh yang keempat di antara 40 amalan yang menyebabkan kita masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bihi ila qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu Tirmizi wa hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menjenguk saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena cinta kepadanya, karena Allah, tak ada karena sebab yang lain, bukan karena pengen hutang atau ada satu yang dia minta tolong atau yang lain. Ketika di perjalanannya seorang malaikat menemuinya, berkata kepadanya, "Tibata, sungguh kebaikan yang telah engkau buat. Wa tawa mamsyaka, perjalanan engkau ini perjalanan yang penuh dengan kebaikan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau sudah berusaha mengambil tempat untuk engkau di surga." Artinya, perbuatan ini menjadi sebab untuk dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini kedudukannya hasan. Maknanya hadis ini bisa menjadi hujjah bagi kita dalam beramal. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, wa bihi ila qala idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit atau mengunjunginya, qala Allah Ta'ala, Allah berkata kepada orang tadi, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Baik yang kau buat dan baik perjalanan yang kau lakukan, dan engkau dengan amal ini telah menentukan, telah menjadikan porsi bagi engkau suatu tempat di surga nanti. Hadis ini dua redaksi. Yang tadi utusan Allah yang mengatakan, yang kedua Allah yang mengatakan. Apakah ada pertentangan di antara kedua hadis? Oh, tidak ada. Tapi hadis ini keduanya saling menjelaskan. Apa maknanya? Yang berkata itu Allah pada hakikatnya, lalu dia suruh malaikat menyampaikan. Atau bisa jadi Allah menyampaikan langsung. Keduanya bisa. Dan tidak suatu hal yang mustahil. Allah ketika dia mau untuk menyampaikan sesuatu kepada hamba, dia banyak cara untuk menyampaikannya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penghargaan Allah kepada orang-orang yang mau peduli, perhatian, yang punya rasa cinta kepada saudaranya. Dia sayang, dia cinta, dia perhatian, dia peduli, Allah yang perhatian dengan dia. Ini tentang menjenguk orang sakit atau sekedar mengunjungi saudara kita yang sedang jauh dari kita. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan aw sabahan." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim yang lain di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali sebanyak 70 malaikat berdoa kepada dia dari pagi hatta yumsi, sampai sore hari. Wa in 'ada 'ashiyatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Kalau dia menjenguk di sore hari, Allah akan jadikan bagi dia pahala sebanyak, Allah akan jadikan bagi dia sebanyak 70.000 malaikat mendoakan dia dari sore sampai esok pagi. Jadi hadis ini, kalau ada orang menjenguk orang yang sakit
Allah utus 70.000 malaikat sekedar mendoakan orang yang menjenguk orang sakit tadi. Jika pagi dia menjenguk, dari pagi sampai sore Allah jadikan 70.000 malaikat mendoakannya. Kalau sore dia menjenguk, Allah jadikan 70.000 malaikat mendoakan dia dari sore sampai esok pagi. Luas kasih sayang Allah. Jangankan 70.000 malaikat, satu saja malaikat berdoa, itu lebih baik dibanding doa kita. Kenapa? Malaikat ibadun mukramun. Mereka hamba yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan setiap Allah perintah, mereka kerjakan. Kita, Allah perintah, kita langgar. Allah larang, kita kerjakan. Inilah kita. Kadang baiknya baik betul, kadang jahatnya jahat betul. Sering kita ini antara jahat dan baik tak jelas. Maka malaikat 70.000 yang mendoakan kita banyak. Mereka hamba-hamba yang bersih, yang suci. Banyak yang mendoakan kita. Maka wajar kalau doa malaikat ini menjadi sebab kebaikan yang banyak bagi kita. Maka kalau ada saudara kita yang sakit, ada kawan kita yang sakit, ada kenalan kita yang sakit, jenguklah, tengoklah. Karena orang yang sakit itu merasa jauh dari orang lain, merasa dirinya sendiri, merasa dia ditinggalkan, merasa dia sedang terhina, merasa dia tak ada kawan dalam hidupnya. Datanglah kita, tengok dia agar dia merasa saudaranya bersama dengan dia, agar dia merasa orang lain perhatian dengan dia. Bagi orang sakit pula sebenarnya tak perlu terlalu berkecil hati. Kenapa? Ketika kita sakit, Allah berikan pahala yang banyak juga untuk kita. Bahkan sakit kita menjadi sebab penggugur dosa-dosa kita. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita baca tadi setidak-tidaknya menunjukkan kepada kita siapa saja yang suka menjenguk orang sakit, Allah akan berikan 3 kebaikan. Dan 3 kebaikan itu nilainya luar biasa besarnya. Apa yang 3 itu? Yang satu adalah dakhalal jannah. Dia masuk surga. Seperti yang kita sampaikan bahwa amal ini mengantarkan masuk surga. Yang kedua, 70.000 malaikat mendoakannya. Banyak yang mendoakannya. Kita tidak tahu dari lisan yang mana doa ini yang makbul. Kata Allah, jangan kamu malaikat berdoa. Kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, aku kabulkan doa kalian. Kita yang banyak dosa, yang sering kalah dengan nafsu, yang sering tergiring dengan syaitan. Berdoa kita, Allah kabulkan doa kita. Dalam ayat yang lain kata Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hamba berdoa, Allah kabulkan. Ini malaikat 70.000 yang berdoa banyak betul. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan banyak yang mendoakan kita. Yang ketiga, di ujung hadis tadi ada satu kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Seorang muslim ketika menjenguk saudaranya, dia berada di kebun sorga sampai dia balik. Apa makna khurfatul jannah ini? Sebuah taman. Taman itu ada buah. Buahnya bisa dipetik. Orang ketika menjenguk orang sakit seakan sedang berada di taman tadi. Lalu di taman tadi banyak buah yang bisa dipetik. Selama dia dalam perjalanan dia bisa petik mana yang dia suka. Jadi orang tadi seakan-akan ketika dia menjenguk orang sakit, Allah sediakan surga sekaligus buah dalam surga. Maka hadiah ketiga bagi orang menjenguk orang sakit adalah, pertama tadi masuk surga, yang kedua didoakan 70.000 malaikat, yang ketiga dia punya buah-buahan yang bisa dikonsumsi, dimakan. Kapan dia mau petik, kapan dia mau ambil di dalam surga. Jadi dapat surga, dapat nikmat surga. Apa kerja kita? Menjenguk orang sakit. Nah, catatan orang sakit, kalau ada yang menjenguk, sediakanlah sedikit makanan dan minuman. Kenapa?
Karena orang tadi sudah berusaha datang ke tempat kita. Agama kita mengajarkan kalau ada tamu muliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia muliakan tamunya. Maka Rasulullah dalam suatu kesempatan berpesan, ya jariyah qaribi li ashabina walau kasra. Jariyah, budak, pembantu, wahai asistenku, hidangkanlah, dekatkanlah makanan atau sedikit yang bisa kita sediakan untuk kawan-kawan kita yang datang ke rumah kita ini. Kemudian fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul makarimal akhlaq min a'malil jannah. Amal-amal yang baik, akhlak-akhlak yang mulia menjadi sebab amalan yang membuat kita masuk surga. Maka mohon maaf, hadis tadi bukan hadis Rasulullah tapi kejadian yang dilalui oleh sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Anas kepada pembantunya ketika datang orang-orang menjenguk, hidangkan, dekatkan kepada kawan-kawan kita yang datang ke rumah ini, yang menjenguk kita. Lalu dihidangkan oleh pembantunya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang yang sakit, ketika ada yang menjenguk, hidangkanlah. Meskipun air putih, meskipun makanan ringan, meskipun makanan kecil. Tapi ketika kita hidangkan bagi mereka meskipun sedikit makanan, sedikit minuman, itu merupakan bentuk akhlak mulia, dan akhlak mulia ini menjadi sebab pula kita untuk masuk surga. Inilah poin yang ketiga yang menjadi amalan baik menghantarkan kita ke surga, menjenguk orang yang sedang sakit. Sakitnya tak mesti sakit yang berat, sakit ringan pun cukup untuk menjadi sebab kita dihantarkan ke dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita termasuk di antara hamba yang sangat cinta mencinta karena Allah, perhatian kepada saudaranya yang sedang sakit, perhatian kepada saudaranya yang sedang sehat, karena semua kita tak ada selamanya sakit, tak ada selamanya sehat, tapi ada sakit, ada sehat dalam hidup ini. Semoga kita terus bersyukur. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Sampai bertemu dengan pertemuan yang kelima, amalan yang mengantarkan kita ke surga sebanyak 40 amalan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.